Shalom. 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 Nah, semangat loh. Cik lagi minggu kedua kok wis lemes. Sehat-sehat. Sumu? Enggak toh? Aduh. Sudah siap nyoblos? Sudah menentukan pilihan? Sudah. Mung Pak Repto tok siap. Ya sesuk kabeh nunut Pak Repto. Saya hanya katakan ya, jangan golput apapun pilihanmu. Selama masih ada kesempatan untuk ikut nyoblos, ikut saja. Karena kemarin sempat telepon-teleponan dengan adik akhirnya tidak bisa ikut nyoblos. Harusnya bisa dengan menyetorkan KTP dikelola oleh pihak rumah sakit di Lampung sana, tetapi pihak rumah sakit atau pihak ruangannya telat memberitahu. Jadi KTP sudah dikumpulkan semua, khusus ruangan adik saya tidak ada himbauan yang masuk atau masuknya telat, jadi dia tidak bisa milih. Kan eman-eman, satu suara lah Pak, satu suara aku lah Pak lu jangan salah. Satu suara kita adalah satu doa kita untuk Indonesia menjadi lebih baik, apapun pilihan. Nah, gitu ya. Karena semua itu harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, termasuk nyoblos, termasuk apapun. Dan bahkan lebih daripada itu, di mana pagi ini juga kita akan pelajari bersama-sama, semua itu harus dilakukan dengan penuh kasih, termasuk nyoblos. Semua, segala sesuatu harus dikerjakan dengan penuh kasih. Sebagaimana nats firman Tuhan kita yang pagi ini akan terambil dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, atau 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-14. Satu ayat saja, satu kalimat saja, dengan singkat firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Ada kata lakukanlah, ada kata segala, yang mengartikan berarti apapun itu bentuk kegiatanmu, apapun bentuk tanggung jawabmu, apapun bentuk kewajibanmu, dengan kasih, dengan diakhiri oleh tanda seru. Mengartikan bahwa ini satu kalimat perintah. Perintah Tuhan kepada kita pagi hari ini bahwa supaya setiap kita melakukan segala sesuatu, segala pekerjaan, segala bentuk tanggung jawab dengan kasih. Ada pernah lihat tak? Bapak-bapak, suami-suami saya wis nikah. Atau mungkin anak-anak melihat ibumu masak tapi karo merengut. Masak tapi dengan bersengut. Lagi ngirsi wortel. Ngene iki mau dimasak kayak ngene ora semaam. Pernah? Atau ibu-ibu pernah melihat, istri-istri pernah melihat suamimu ketika berangkat kerja ora pamit ora apa-apa karo bersengut. Kalaupun pamit. Derek. Apa? Ngomong apa? Sik. Apa toh Mas? Lesek. Lah mau berangkat kerja getak-getak. Yakinkah Anda ketika para suami itu tadi sampai di pekerjaan dia sukacita? Anak-anak mungkin. Sifra belajar. Sifra jawab apa? Iya Pak. Oh nanti jare. 2 kali. Bagus berarti, pinter, jujur berarti. 2 kali Sifra belajar. Jawabannya wis berubah kadang. Ya, tapi masih ngapain? Pegang HP. Sampai 3 kali Sifra belajar, HP-nya ditaruh. Iya, HP-nya dibanting, lawangnya digebrak, blowok gitu.
Ngambil buku, sebuah maca pora seperti ngambil buku. Apakah Anda yakin anak-anak yang belajar dengan demikian pasti akan meresap, menyerap ilmu-ilmu dari buku yang dia baca? Monggo dia maca buku batin, papah ki jahat, papah terjahat di dunia, papah tergalak di dunia. Papah tersadis di dunia. Apa? Dek Bayu. Sebab kalau itu pagi ini 1 Korintus 16:14 katakan, ajarkan kepada kita, peringatkan kepada kita, lebih daripada itu perintahkan kepada kita, lakukanlah segala pekerjaanmu, siapapun kamu, apapun profesimu, apapun yang sedang kau jalankan, dengan kasih. Apa toh Pak artinya? Maksudnya itu apa? Apa maksudnya melakukan segala pekerjaan di dalam kasih? Saya mendapatkan satu pencerahan bahwa kalau jangan pernah ingat, kita kembali ke dalam konsep yang pernah saya sampaikan, bahwa penting bagi kita untuk menanamkan dalam diri kita, dimulai dari start, dimulai dari awal, harus kita lakukan dengan baik. Starting well, processing well, dan finishing well. Mengawali dengan baik, melakukan proses dengan baik, dan mengakhirinya dengan baik. Dan ini pun berlaku di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan firman Tuhan ini. Apa maksudnya bahwa segala pekerjaan harus dilakukan dalam kasih? Maksudnya adalah yang pertama saya mencatat bahwa lakukanlah apapun pekerjaanmu, apapun kegiatanmu di pagi hari. Pak, saya kan tidak bekerja, saya ibu rumah tangga. Apapun kegiatanmu, lakukanlah segala sesuatu dengan dasar kasih. Oleh karena kasih. Dasarnya dulu harus benar, startnya dulu harus baik, bahwa Anda memiliki kasih. Sebagaimana contoh, misalkan saya hari ini melayani Tuhan, apapun yang terjadi di belakang saya, apapun yang sedang terjadi masalah mungkin di rumah tangga saya mau tetap melayani. Karena apa? Saya mengasihi Tuhan, itu dasarnya. Saya mengasihi saudara sekalian, itu dasarnya. Jadi tanamkan dalam diri ini dasar tentang kasih untuk melakukan segala sesuatu. Bapak-bapak yang mau berangkat kerja, dasarkanlah oleh kasih. Ketika engkau berangkat kerja, karena engkau mengasihi keluargamu, karena engkau mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu, mengasihi pekerjaanmu dan teman-temanmu, lakukanlah segala sesuatu dengan dasar kasih. Karena bisa dibayangkan kalau segala sesuatu tidak dimulai dengan kasih, kayak yang tadi saya contohkan, gak akan berjalan dengan baik di belakangnya. Gitu? Kenapa? Ini otak-atik gadok, yang penting matok, tapi biasanya memang matok. Mengapa orang jual nasi goreng kebanyakan laki-laki? Bukan karena masakan laki-laki lebih enak. Karena pada umumnya wanita yang lebih menekankan rasa daripada logika, ketika jengkel karo anake, tak jamin sing tumbas gegoreng bar kuwi entuk sego uyah. Bocah diomongnya ngelera karuan, uyah nek 3 sendok dilebokne kabeh, bar gaber-gaber sing tumbas. Tapi percayalah, ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih, maka apapun yang melatar belakangi di belakangmu, walaupun dibuat jengkel oleh anak-anakmu, walaupun suamimu tidak memberi senyuman terindah setiap pagi, engkau masak pun juga dengan penuh sukacita, bahkan mungkin sambil memuji Tuhan, haleluya, motongi wortel, masak sop gitu. Kenapa? Dasarnya engkau memiliki kasih. Aku memasak yang terenak untuk anakku, untuk suamiku, untuk siapapun nanti yang mencicipi masakan ini. Karena punya kasih.
Tidak urusan mau anakku berangkat sekolah rewel, bojoku yo melu rewel, tidak urusan karena saya punya kasih. Suami-suami pun sama. Ketika engkau melakukan pekerjaanmu, berangkat kerja karena punya kasih, dengan dasar kasih, maka nggak ada rewel. Wong wedok kok kurang terus, piro-piro kurang. Kalau engkau punya kasih nggak akan ada kalimat itu. Karena engkau tahu bagaimana tanggung jawabmu sebagai amin. Tahu dasarnya karena aku punya kasih. Jadi awalilah dengan dasar kasih di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap kegiatanmu, supaya seberat apapun pekerjaan, sebagai seorang bapak atau suami, sebagai seorang istri, anak-anak sekolah pun juga harus dengan dasar kasih. Jadi tidak akan ada anak-anak yang tertekan karena sekolah terus blenger aku gitu. Kalau ada anak yang ngomong itu, saya yang jawab. Wong tuamu lu blenger bayari tapi kamu nggak niat sekolah. Ora lu blenger sing bayari kan daripada. Tapi karena orang tua punya kasih, maka seblenger apapun, semahal apapun di sekolahane. Ora ketang anake tas kok saulan pisan njaluk ganti, meh ora diganti ki ya jebol gitu kan. Kijane lek gawe tas ki carane piye gitu. Disani watu apa gragal apa disambi karo nguli ora ngerti gitu. Tas kok men jebol bae kan. Tapi karena punya kasih ya sudah, dilakukan segala yang terbaik. Karena punya dasar kasih. Jadi seberat apapun ketika dilakukan dengan dasar kasih, oleh sebab mengasihi, maka tidak akan terasa berat. Gitu. Nah, sudahkah Anda datang ke gereja ini karena kasih? Sudahkah Anda tadi datang melayani Tuhan dengan dasar kasih? Apa karena kepeksa? Atau ada karena motivasi lain? Atau karena ada alasan lain? Wong aku Kristen lah, ben disawang tanggoku, biar dilihat tetanggaku yang katanya aku Kristen. Kok lek gak nek gereja dikira wis gak Kristen gitu. Dikira sudah ada Kristen gitu. Berarti dasarnya bukan orang kalau berangkat ke gereja dengan dasar kasih, gak akan ada pikiran, males aku ketemu Pak Bayu meneh. Wong ono wae Pak Bayu nek ndi. Nek dalan ketemu Pak Bayu, metu ngarep omah ketemu Pak Bayu. Lah kurer e. Ora itu ketemune dalan piye? Tapi jengkel apa Bentaro Arwi mesti meneng wae. Memangnya mikirnya dalan mikirnya dirimu tok. Berapa kali saya ngebalding itu Pak Bayu meneng wae. Nek saya juga tidak tersinggung karena saya punya kasih. Pak Bayu mesti gak ngerti toh. Nah, berarti tidak punya kasih. Kena kan? Kepancing kan? Segala sesuatu ketika didasari dengan kasih, happy aja udah jalani. Mau direspon gak direspon, mau dipuji atau tidak dipuji. Wah, kalau bermain musik kok elek karuan, orang ngurus. Saya punya kasih kepada Tuhan, saya melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Saya sudah latihan dengan baik. Kamu mau menilai apapun, orang kalau sudah punya pikiran jelek, orang kalau sudah tidak suka, apapun yang kita lakukan tetap elek. Ya jadi sudah, habis biarin. Dasar kita adalah mengasihi Tuhan, dasar kita melayani khususnya adalah mengasihi jemaat. Dasar itu penting. Maka gak akan ada itu yang mutung-mutungan. Kalau setiap orang melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih. Yang kedua, setelah kita memiliki dasar kasih untuk melakukan, maka selanjutnya kerjakanlah pula apa yang kau kerjakan itu dengan dasarnya wis apik. Ning mlakune nek ngarep ora apik. Mengerjakannya tidak dengan kasih. Mengerjakannya dengan sungut-sungut. Mengapa? Karena biasanya ini yang menjadi tantangan Bapak Saudara. Biasanya dalam perjalanan waktu di tengah-tengah awalnya api, tapi di tengah-tengah biasanya penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Disinilah kasih kita diuji, ketekunan kita diuji, kesungguhan kita diuji.
Apakah kasih yang menjadi dasar itu masih akan ada atau tidak? Sebab itu lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu dengan kasih. Supaya setiap hal yang kita kerjakan, apapun tantangannya, di dalam setiap prosesnya, kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita punya kasih dalam setiap melakukan segala sesuatu. Coba bayangkan, kalau Pak Reko itu cuma semangat di awal, di lagu-lagu awal semangat, tapi begitu lagu kedua kok fales ngangkate. Alah, malas aku Pak Reko pulang. Ada tantangan, singere ora iso ngangkat karena lagunya ketinggian. Lagu kedua. Alah, wong gak mudengan, terus ditinggal pulang karo Pak Eko. Berhenti diproses tau karena tantangan. Kira-kira piye? Buyar ndak? Pasti buyar. Sebab itu penting bagi kita untuk tidak hanya terlihat semangat di awal. Nah, habis ini ketua pansus sudah terpilih dan ketua pansus sudah menghubungi serta sudah membuat susunan pengurus yang nanti akan kita perhatikan bersama-sama dalam pengumuman. Pansus tahun 2024 sudah terpilih dan tinggal didoakan, diresmikan, disahkan. Pesan saya, jangan pun hanya semangat di awal, punya dasar kasih di awal, tapi prosesnya pun di dalam perjalanan waktu yang kurang lebih ini setahun. Pansus kan masa kerjanya berapa? Setahun toh? Milikilah selalu kasih, supaya tidak melempem di tengah. Semangatnya awal, menggebu-gebu. Program pasca menggebu-gebu, tapi selanjutnya alah makpes gitu. Berarti engkau telah gagal mengerjakan kasih di dalam prosesnya. Gitu ya. Karena biasanya di dalam proses itulah akan muncul banyak tantangan dan juga hambatan, dan ketika tidak ada kasih, maka sangat mungkin akan berhenti di awal dan kehilangan sukacita di dalam mengerjakannya. Akhirnya jadi melempem itu tadi. Ya, sebab itu penting bagi kita untuk memperhatikan ini. Supaya tidak hanya menggebu-gebu di awal, berapi-api di awal, tetapi dalam prosesnya menjadi lemah. Entah karena dicacat, tahu dicacat? Dicacat tahu? Diilokne, diloroi, apa bahasa Indonesia nih Pak Eko? Dikata-katain, dirasani. Engkau tidak akan melempem. Engkau tidak akan lari karena engkau mengerjakan bagianmu dengan kasih. Engkau melakukan tugas tanggung jawabmu dengan kasih. Kerja tak rewangi sikil dadi sirah dadi sikil. Panggah wae dirasani. Panggah wae. Tetep aja ora trima, tetep aja kurang. Wong wedok njaluke piye? Ngerti ngene aku wegah wis aku ora usah kerja dhewe. Berarti engkau tidak menyelesaikan prosesmu dengan kasih. Mengawali dengan dasar kasih, mengerjakannya dengan penuh kasih, dan pada akhirnya mengakhirinya juga dengan harus supaya apa toh? Pentingnya apa mengakhiri dengan kasih? Mengakhiri sepanjang harimu ini dengan kasih. Pentingnya apa? Mengakhiri setiap pekerjaanmu, rutinitasmu dengan penuh kasih. Pentingnya apa? Supaya tetap ada sukacita, supaya tetap ada rasa syukur, supaya tidak ada rasa grundel bersungut-sungut, supaya tidak saling menyalahkan, mencari-cari kesalahan. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita,
Kerja iso awan sore, kerja iso awan sore, ora enek regane, dibayare tetep sakmene. Ya, semayani tak rewangi, kabeh tak paringne, tak rewangi. Aku dhewe ora jajan, kabeh tak paringne, Panggah wae dicacat. Karena engkau tidak punya kasih di dalam mengakhiri pekerjaan. Terus direwangi golek dana sampai kayak gitu. Kemarin pansus kemarin. Dan hampir setiap pansus ya. Pagawe nek sing salah, pagawe nek sing disalahke, pagawe nek sing ra iso gelem dijak kerja. Males lah iso aku dadi pansus meneh. Karena engkau tidak mengakhirinya dengan kasih. Maka akhirnya ketika segala sesuatu, karena gini loh ya, kita harus sadar bahwa tidak semua akan kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua kita bisa dapatkan sesuai dengan kehendak kita. Maka ketika engkau tidak mengakhiri dengan kasih, hilanglah sukacitamu, hilanglah rasa syukurmu. Yang ada apa? Grundel. Yang ada apa? Bahkan bersungut-sungut atau mungkin juga mutung. Mutung tahu mutung? Mbak Vanessa tahu mutung? Jelasnya Pak Bayu, mutung apa Pak Bayu? Mutung itu adalah, aduh, itu hanya bosone wong Kembangarem yang tahu. MTG tahu MTG? Apa meneh MTG? MTG itu singkatannya mutung. MTG itu atau mutung itu adalah saat dimana kamu karena kecewa, akhirnya kamu nggak mau ngapa-ngapain lagi. Apa? Ngambek. Itu mutung. Apa? Kecewa, ya kecewa terus akhirnya ngambek. Ngambeknya itu loh mutung. Pada seharusnya kita sadar bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Apapun yang kita kerjakan gitu loh. Masak, wah sop wis enek sambele lawe lengkap ana tahu, tempe, iwak asin, iwak legi, iwak pahit, apa meneh iwak pahit ku ya. Kabeh komplit. Bapaknya pulang. Pak, ya, Mas, maem sik. Aku wis bar maem karo kanca-kancaku. Jengkel ora? Hah? Jengkel mboten? Tidak semua yang Anda harapkan akan menjadi kenyataan. Harapanku wis tak masakne kaya kene, bojoku pulang dimaem lahap, syukur-syukur dipuji. Wah, enak, Dek. Oh, enak, Mah. Walaupun mungkin batin, wah sih mentok, tapi enak mah gitu. Itu harapan semua orang. Tetapi percayalah tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tetapi dengan mengakhirinya dengan kasih, maka walaupun pada akhirnya tidak seperti atau berjalan seperti yang kita harapkan, ya sesuk jenengan tetap akan masak, ora terus mutung, percuma tak masakne sesuk meneh wegi aku masake. Ora masak kok dhewe gitu. Ora enek kalimat itu. Tidak ada kalimat sesuk masak sendiri, besok masak sendiri. Saya sudah tidak mau. Nah, itu ngambek, itu mutung namanya. Digawe ke teh, dibuat ke teh, tidak pernah diminum sampai dirubung semut. Sesuk-sesuk wegi aku gawe teh gawe dhewe. Itu namanya mutung, ngambek namanya. Ketika engkau melakukannya dengan dasar kasih, engkau mengerjakannya ngaduk tehnya juga dengan penuh kasih. Ketika engkau mengakhiri dengan penuh kasih, diminum gak diminum aku tetap mengasihimu. Walaupun dicacat kok kurang legi dek, kok kurang asin dek, kok anyep dek, kok gak enak masakan dek. Lah memang gak masak, maka gak akan berpengaruh apapun di dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih.
Bahwa ketika awal kita memulai dengan dasar kasih, melakukannya pun dengan sukacita karena kita punya kasih, dan mengakhirinya apapun yang menjadi hasilnya dengan penuh kasih. Anda besok tanggal 14 datang ke TPS nyoblos dengan dasar kasih kepada Indonesia, maka nyoblos pun dengan sukacita, dengan penuh kasih. Tapi pesan saya, walaupun Anda bersemangat, coba coblosi kabeh, swara rasa. Gue sakit semua ngatnya coblosi kabeh gitu ya. Ojo. Itu antara saking semangatnya, penuh kasih, atau karena mumet. Saking emosi, apa nyoblos Indonesia apa gak kene kuwabe dicoblosi. Jangan. Milikilah kasih di dalam mencoblos. Loh, mencoblos pun juga harus penuh dengan kasih. Ya toh? Apa benar ketemu yang surat itu caleg. Bahaya wakil ya. Wis mudeng coblosan lah wis. Agar saya ketoke ganteng apa wayu coblosan. Orang kenal apa. Dan mengakhirinya keluar dari TPS dilipat dengan penuh kasih dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Untuk siapapun calon pemimpin yang akan terpilih, percaya bahwa itu pilihannya Tuhan. Setidak-tidaknya diizinkan oleh Tuhan untuk memimpin Indonesia. Lek api ia akan disertai oleh Tuhan, lek elek akan Tuhan sendiri yang menjatuhkannya dengan caranya Tuhan. Alah, calonku ra dadi, Pak. Males aku. Ya pindah negara. Kan gak seperti itu. Mengakhiri harus dengan penuh kasih. Gitu ya. Jadi ini menjadi peringatan kepada kita semua. Lebih tepatnya, lebih jelasnya ini menjadi satu perintah bagi kita semua. Supaya kita melakukan segala pekerjaan kita. Pekerjaan yang tidak hanya terbatas kepada profesi, tapi apapun yang menjadi kegiatanmu setiap hari. Harus dengan tanda seru, berarti itu perintah. Yang namanya perintah wajib dilaksanakan. Artinya setelah ini nggak ada jemaat Kembang Arum yang mutung lagi, nggak ada jemaat Kembang Arum yang grundel lagi, nggak ada jemaat Kembang Arum yang keset-keset males-males lagi, nggak ada jemaat Kembang Arum yang akan nolak ketika dikasih tanggung jawab pelayanan. Gitu ya Pak Eko, saya nolak jangan catat Pak Eko. Nolak jadwal dicatat. Catat tahu ya pokok. Kena SP. Kus Pak Bayu langsung SP3 ya Pak Eko. Denda Pak Bayu. Gak akan ada lagi jemaat Kembang seperti itu. Amin. Karena semua jemaat Kembang Arum memiliki apa? Kasih. Amin. Abot penuh. Amin. Amin. Nanti setelah ini kita akan mengikuti musyawarah gereja. Maka mari dari sekarang ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dasari dengan kasih. Lalu kita ikuti proses musyawarahnya nanti juga dengan kasih. Supaya tidak menonjolkan ego, tetapi memikirkan bagaimana kebaikan bersama. Dan mengakhirinya dengan kasih. Apapun yang menjadi keputusannya, sesuai atau tidak sesuai dengan apa mau kita turut ambil bagian di dalam mengerjakannya dengan penuh kasih. Dan maka jadilah pribadi yang hidup penuh dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi ini, yang mengajarkan kepada kami tentang satu perintah supaya setiap kami anak-anak Tuhan, khususnya di Kembang Arum ini, memiliki dasar kasih di dalam melakukan segala sesuatu dan mengerjakannya karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, dan mengakhirinya karena kami tetap mengasihi Tuhan walau apapun yang terjadi, supaya apapun yang menjadi hasil akhir dari setiap perjuangan kami tidak akan pernah kecewa, kami tidak akan pernah kehilangan sukacita, karena kami percaya Tuhan turut ambil bagian dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka baiklah apapun yang kami terima daripada Tuhan.
Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu yang akan memberkati, membimbing setiap hati, setiap pikiran dan hidup mereka yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.